Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Jadi orang yang seperti itu nggak capek, Pak. Kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah. Terserah Allah mau kasih rezeki berapa. Itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Kalau memang ada kelemahan, jangan tutupi kelemahan itu dengan pura-pura kuat. Cari solusi. Kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak paham konsultasi, supaya kesulitan itu tidak dipendam sendiri. Orang yang terus memendam kesulitan tanpa solusi, maka mengakumulasi kesulitan itu bahkan menyakiti dirinya. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor, kita dilarang mencaci maki, kita dilarang untuk memprovokasi, dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya, bukan pada yang lain. Berikan kekuatan, terima dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu. Ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepadaku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat. Dan orang yang sabar menerima, lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Orang-orang yang meniatkan kegiatan kehidupannya semua karena Allah, pengen dilihat Allah, itu disebut oleh Al-Quran sebagai calon penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Saya punya ada beberapa rangkaian ayat favorit itu di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh ada sebagian golongan orang takwa itu sedang berpetualang di bumi, nanti saat pulangnya akan masuk ke taman surga, lewat taman surga dengan segala keindahannya. Orang-orang ini punya sifat ihsan saat di dunia. Tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita sehingga memvonis, ini saya nggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya.